Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu siang yang tenang di kota Baghdad, ketika angin musim semi membawa wangi kayu manis dan pasar-pasar ramai dengan teriakan penjual, sebuah kejadian tak biasa terjadi di gerbang istana Khalifah Harun al-Rasyid. Seorang lelaki asing berdiri di depan gerbang istana. Penampilannya mencolok, berjubah hijau tua yang berkilau di bawah matahari, bersorban emas, dan kalung kayu dengan lambang aneh menggantung di dadanya. Tatapannya tajam, namun senyumannya tenang. Ia mengetuk pintu gerbang dengan tongkat kayunya. Sampaikan kepada Khalifah bahwa sang pengembara dari timur ingin bertemu, katanya pada penjaga. Berita tentang lelaki asing itu dengan cepat sampai ke dalam istana. Harun al-Rasyid, sang khalifah yang terkenal bijak dan gemar tantangan, langsung tertarik. Bawa dia masuk, perintahnya, sambil tersenyum. Siapa tahu, dia datang membawa teka-teki atau petualangan. Tak lama, sang pengembara duduk di ruangan kehormatan istana. Ia membungkuk hormat dan mulai berbicara dengan suara dalam dan berwibawa. Tuanku Khalifah, aku telah mengembara jauh. Melewati padang pasir yang tak berujung, gunung-gunung bersalju, hingga lembah-lembah sunyi yang tak bernama. Di puncak sebuah gunung terpencil, aku bertemu dengan seorang pertapa bijak. Ia memberiku sebuah teka-teki, dan berkata, bawalah ini ke seluruh dunia. Hanya orang paling cerdas dan paling tenang yang bisa menjawabnya. Maka, aku datang ke sini, ke Baghdad. Khalifah mengangguk. Apa yang kau harapkan dari teka-teki itu? Jika ada seseorang di Baghdad yang dapat menjawabnya dengan benar, aku akan menyerahkan harta peninggalan pertapa itu, kitab kebijaksanaan dari timur. Tapi jika tak ada yang bisa, maka ia yang mencoba harus ikut denganku mengembara selama 7 tahun. Tanpa bertanya, tanpa mengeluh, Khalifah tertawa pelan. Kau datang ke tempat yang tepat. Ada satu orang di Baghdad yang mungkin bisa membuatmu lupa jalan pulang. Maka dipanggillah Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur siang di bawah pohon kurma sambil memeluk kantong roti kosong. Ia datang dengan mata setengah terbuka dan sendal sebelah miring. Ada yang ingin menantang akalku lagi, tuanku? Tanya Abu Nawas malas. Bukan menantang, jawab Khalifah, tapi menguji. Pengembara itu berdiri dan mengangguk pada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, teka-tekinya begini, dalam pengembaraanku, aku pernah melihat sebuah sungai. Sungai itu tak bisa dilompati, tak bisa diseberangi dengan perahu, tak bisa dilalui dengan kaki. Tapi aku bisa melintasinya tanpa usaha. Apa itu? Abu Nawas mengangkat alisnya. Hanya itu. Pengembara mengangguk mantap. Tapi jangan remehkan. Banyak raja, pendeta, dan ahli di negeri timur yang gagal menjawabnya. Abu Nawas berdiri, berjalan memutari tiang istana, dan memandangi langit. Lalu, seperti biasa, ia tersenyum kecil. Ah, sudah tahu. Semua orang menegang. Pengembara pun menatapnya penuh penasaran. Abu Nawas menatap langsung ke matanya. Itu bukan sungai sungguhan, bukan sungai dunia. Itu sungai dalam mimpi. Di sana, tak ada kaki, tak ada perahu, tapi kita bisa melintasinya dengan pikiran. Hening sejenak. Kemudian, pengembara tertawa keras, menepuk tongkatnya ke lantai. Jawabanmu benar, Abu Nawas. Hanya orang yang bisa berjalan di antara kenyataan dan khayalan yang tahu itu. Khalifah pun ikut tertawa dan bertepuk tangan. Seperti kataku, hati-hati kalau kau menantang Abu Nawas. Dia bisa membuat pertapa pun bingung dengan logikanya. Pengembara itu kemudian membuka bungkusan kecil dari dalam jubahnya dan menyerahkan sebuah kitab tua kepada Abu Nawas. Ini adalah kitab jalan dalam pikiran. Ia penuh dengan perumpamaan, teka-teki, dan pelajaran dari timur. Milikilah, wahai Abu Nawas, karena kaulah yang layak membacanya. Abu Nawas menerima kitab itu dengan tenang. Ia membungkuk, lalu berkata, terima kasih, Tuan Pengembara. Tapi izinkan aku memberimu hadiah juga. Hadiah apa? Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kosong dan menyerahkannya. Ini kantong roti kosong. Mungkin tidak bernilai apa-apa sekarang. Tapi jika kau menaruh harapan dan pikiran bijak di dalamnya, kantong ini bisa lebih berat dari emas. Pengembara itu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar pengembara dalam pikiran. Semoga kita bertemu lagi di ujung dunia. Dan hari itu, bukan hanya sang pengembara yang belajar sesuatu. Semua orang di istana pun mengangguk pelan,
menyadari bahwa kebijaksanaan sejati bukan soal berjalan jauh, tapi sejauh mana pikiran mampu melintasi batas dunia nyata. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya sambil memandangi langit. Ia tampak bosan. Sudah seminggu tidak ada tantangan, tidak ada orang yang menipu, dan tidak ada yang bisa ia tipu balik dengan licik tapi adil. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. Nafasnya tersengal, keringat membasahi jubahnya. Abu Nawas, Khalifah memanggilmu. Ada masalah besar. Dengan malas Abu Nawas berdiri, mengambil turban usangnya dan berkata, masalah besar atau masalah panjang? Aku hanya tertarik pada masalah yang mengandung teka-teki. Sesampainya di istana, Khalifah Harun al-Rashid menyambutnya dengan wajah serius. Abu Nawas, katanya, telah datang seorang duta dari negeri jauh. Ia mengundang kita untuk mengirim utusan ke negeri mereka yang katanya tidak memiliki bayangan. Abu Nawas mengangkat alis. Tidak punya bayangan. Apakah negeri mereka berada di bawah tanah? Tidak, jawab sang Khalifah. Menurut sang duta, di sana semua orang berjalan tanpa bayangan, bahkan di bawah sinar matahari. Katanya, hanya orang yang benar-benar mengenal dirinya yang bisa memahami rahasia negeri itu. Maka, aku menunjukmu sebagai utusan. Abu Nawas ingin menolak, tapi mendengar kalimat, hanya orang yang mengenal dirinya, membuatnya tertantang. Ia pun setuju. Maka, berangkatlah Abu Nawas bersama seekor unta tua, sekarung kurma, dan sebuah cermin kecil. Perjalanan melintasi gurun. Perjalanan panjang dimulai. Abu Nawas melewati gurun yang panasnya bisa memanggang telur, padang rumput yang kosong dan senyap, dan desa-desa yang penduduknya heran melihat seorang pengembara berbicara dengan cerminnya sendiri. Cermin kecil, apakah bayanganku masih ada? Tanyanya tiap sore. Masih, jawabnya sendiri, berarti aku belum sampai. Ia tidur di bawah pohon, makan roti keras yang direndam air, dan tertawa sendiri melihat unta yang kadang-kadang lebih pintar darinya dalam memilih jalan. Setelah berhari-hari berjalan, Abu Nawas sampai di gerbang negeri yang dimaksud. Negeri tanpa bayangan. Di negeri itu, memang aneh. Bangunannya indah, langitnya terang, tapi, benar, tak ada satupun bayangan. Abu Nawas mencoba berdiri di bawah sinar matahari, tidak ada bayangan yang mengikuti. Ia bertanya pada penjaga gerbang, apa rahasia negeri ini? Penjaga menjawab, kami hidup tanpa bayangan karena kami telah menyingkirkan sisi gelap dari diri kami. Di sini, tak ada kebohongan, tak ada iri, tak ada angkuh. Hanya orang yang bisa mengalahkan bayangannya sendiri yang akan diterima sebagai sahabat. Abu Nawas terdiam. Malam itu ia duduk merenung di luar kota. Ia tahu ia bukan orang suci. Ia suka menipu, meskipun demi keadilan. Ia suka mencandai orang bodoh, meskipun untuk menyadarkan. Tapi itu semua, tetap permainan bayangan. Lalu ia berdiri, menghadap ke langit, dan berkata pelan, wahai diri, apakah aku bisa hidup tanpa bayangan? Esok paginya, ia menghadap ke pemimpin negeri itu dan menyerahkan cermin kecil. Lihatlah ke dalam cermin ini, kata Abu Nawas. Apakah kalian benar-benar tanpa bayangan? Ataukah kalian hanya menolak melihatnya? Pemimpin negeri itu menatap cermin itu. Di dalamnya, ia melihat wajahnya sendiri, lelah, rapuh, tapi jujur. Ia tersenyum. Mungkin bayangan memang tak bisa dihilangkan. Tapi kau, Abu Nawas, telah melihat bayanganmu sendiri, dan mengakuinya. Maka kau layak menjadi bagian dari kami. Namun Abu Nawas menggeleng. Terima kasih, katanya, tapi aku lebih suka negeri yang penuh bayangan. Karena dari bayanganlah aku belajar mengenal cahaya. Kembali ke Baghdad, ia pun kembali ke Baghdad. Kali ini, ia tak membawa harta, tak membawa kitab, tak membawa hadiah. Hanya sebuah pelajaran, dan ketika Khalifah bertanya, apa yang kau temukan, Abu Nawas? Ia menjawab, aku menemukan bahwa mengenal diri sendiri jauh lebih sulit daripada menipu orang lain. Khalifah tersenyum, dan untuk pertama kalinya, seluruh istana hening. Hening oleh kebijaksanaan yang datang dari pengembaraan seorang penipu suci, Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pada suatu sore yang tenang di Baghdad, ketika matahari condong ke barat dan suara azan mulai berkumandang, Abu Nawas sedang duduk santai di tepi sungai, memandangi riak air sambil memainkan sebatang ranting. Wajahnya tampak tenang, namun pikirannya sedang gelisah.
Hari-hari belakangan ini ia mendengar desas-desus aneh dari rakyat, katanya, ada seekor burung misterius yang bisa berbohong. Burung itu tinggal di istana salah satu bangsawan kaya yang baru datang dari negeri jauh. Konon, burung itu bisa bicara seperti manusia, tapi tidak pernah berkata jujur. Setiap hari, ia menceritakan kisah-kisah palsu yang membuat pemiliknya tertawa terbahak-bahak, percaya bahwa dunia luar begitu konyol. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Bagaimana bisa seekor burung berbohong? Pikir sang Khalifah. Binatang hanya tahu apa yang dilihat dan dirasakannya. Jika ia berbohong, maka itu bukan binatang, melainkan cermin manusia. Dan seperti biasa, jika ada teka-teki tak masuk akal di Baghdad, maka hanya satu orang yang bisa dipanggil, Abu Nawas. Maka Khalifah pun mengutusnya, temuilah burung itu, Abu Nawas. Jika kau bisa membuatnya berkata jujur, maka aku akan menganggapmu sebagai guru bagi seluruh istana. Tapi jika kau malah tertipu olehnya, maka bersiaplah membersihkan kandang unta selama seminggu penuh. Abu Nawas pun berangkat, dengan langkah ringan tapi otak penuh siasat. Ia tahu, menghadapi manusia pembohong saja sudah sulit, apalagi burung yang bisa bohong dengan lidahnya sendiri. Pertemuan dengan burung bohong, istana sang bangsawan megah, tapi aneh. Ada patung-patung dari es di musim panas, taman yang dipenuhi kaca, dan para pelayan yang tak boleh berkata tidak. Semuanya seperti sandiwara besar. Di tengah aula utama, sang burung ditempatkan dalam sangkar emas, dihiasi permata. Warnanya mencolok, bulu biru, paruh keemasan, dan mata kecil yang memandang dengan licik. Saat Abu Nawas mendekat, burung itu berseru, "Aku pernah melihat gajah berenang di udara. Aku pernah diajak makan oleh ikan paus yang bisa bernyanyi. Dan aku pernah menjadi penasihat Sultan Mesir." Semua tamu tertawa. Bangsawan pemilik burung tersenyum lebar. Tapi Abu Nawas hanya memicingkan mata. Burung ini bukan berbohong, pikirnya. Ia sedang menyampaikan kebohongan yang disukai manusia. Lalu ia duduk, diam, tidak bertanya, tidak tertawa. Hanya mengamati. Hari berganti malam, dan Abu Nawas tinggal di istana itu. Ia mendengar ratusan kebohongan burung itu, namun tak pernah sekalipun menanggapinya. Sampai pada malam keempat, ketika semua orang telah tidur, Abu Nawas mendekati sang burung. Ia menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Burung kecil, apakah kau tahu mengapa manusia menyukaimu?" Burung itu menjawab, "Karena aku lucu." "Bukan," kata Abu Nawas. "Karena kau membuat mereka nyaman dengan kebohongan mereka sendiri. Kau memantulkan keinginan mereka untuk percaya bahwa dunia ini penuh keajaiban tanpa perlu kebenaran." Burung itu diam. "Aku tidak akan memaksamu berkata jujur," lanjut Abu Nawas. "Aku hanya akan menceritakan kisah nyata, dan kau boleh menirunya jika kau mau." Lalu Abu Nawas duduk dan bercerita tentang rakyat miskin yang tetap bahagia meski tak punya emas, tentang anak-anak yang tersenyum di bawah hujan meski tanpa payung, dan tentang kebenaran yang sederhana namun indah. Burung itu mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia tak memotong dengan omong kosong. Ia hanya diam, merenung. Keesokan paginya, saat semua orang berkumpul lagi untuk mendengar celoteh burung, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Burung itu berkata dengan suara pelan, "Semalam aku bermimpi. Aku bermimpi menjadi burung biasa, yang hanya tahu terbang, mencari makan, dan bernyanyi untuk langit. Dan aku merasa lebih bebas daripada saat menjadi burung istana yang harus berbohong untuk disukai." Seluruh ruangan terdiam. Sang bangsawan tampak bingung. "Burung ini rusak," katanya, tapi Khalifah tersenyum. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau tidak memaksanya berkata jujur dengan ancaman. Kau mengajarkannya arti kebenaran melalui cerita." Abu Nawas hanya mengangguk. Kebohongan itu seperti sangkar emas. Indah dari luar, tapi membuat terbang jadi mustahil. Penutup, burung itu akhirnya dilepaskan ke alam liar. Dan Abu Nawas kembali ke rumahnya, kali ini dengan hadiah besar, sebuah buku kosong dari Khalifah. "Isi buku ini dengan kisah-kisah jujurmu," kata sang Khalifah. "Agar suatu hari, manusia tak perlu burung pembohong untuk bisa tertawa." Dan begitulah, di Baghdad yang penuh teka-teki, Abu Nawas kembali mencatat sejarah, dengan kata-kata, bukan pedang, dengan cerita, bukan paksaan, dan dengan kebenaran, bukan kebohongan yang bersayap. Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di Baghdad, Abu Nawas bermimpi aneh. Dalam mimpinya,
Ia menaiki seekor unta bersayap yang terbang ke langit, menembus awan dan bintang-bintang. Tanpa sadar, ia terbangun di sebuah tempat asing, negeri yang aneh, negeri yang terbalik. Segala sesuatu di sana tampak kacau. Orang-orang berjalan mundur, membaca dari belakang ke depan, dan makan dari piring yang diletakkan di atas kepala. Anak-anak dimarahi karena terlalu jujur, dan orang tua dihormati karena berhasil menipu lebih lama dari yang lain. Di gerbang negeri itu, terdapat papan besar bertuliskan, "Selamat datang di negeri terbalik, di sini yang salah itu benar, dan yang benar sebaiknya disimpan untuk nanti." Abu Nawas menggaruk kepala. "Wah, tempat macam apa ini?" pikirnya, tapi seperti biasa, rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Maka ia pun melangkah masuk. Aneh tapi biasa, di pasar, ia melihat penjual air menjual udara dalam botol, dan pembeli berebutan membelinya karena katanya, semakin kosong, semakin mahal. Ia juga melihat hakim memenjarakan orang yang bersikap jujur, karena dianggap membahayakan stabilitas kebohongan nasional. Orang yang berkata, "Saya tidak tahu," dihukum karena tak mau pura-pura pintar. Guru-guru di sekolah dihukum jika memberi murid pemahaman. Karena di negeri ini, kebodohan dianggap kekayaan. Orang pintar disembunyikan agar tidak membuat yang bodoh merasa kecil hati. Abu Nawas berjalan semakin jauh dan mendapati rumah sakit tempat orang sehat diopname, supaya tidak mengganggu sistem rumah sakit yang harus selalu ramai. Ia sempat tertawa, sempat heran, sempat marah, tapi kemudian ia sadar, tak seorang pun di sana merasa bahwa dunia mereka aneh. "Ini normal," kata mereka. "Ini yang benar." "Bagaimana kalian tahu ini benar?" tanya Abu Nawas. "Karena semua orang melakukannya," jawab mereka serempak. "Dan siapapun yang berbeda, akan kami asingkan ke lembah waras." Ternyata, lembah waras adalah tempat buangan bagi orang-orang yang terlalu logis, terlalu baik, atau terlalu jujur. Siasat Abu Nawas. Abu Nawas mulai paham, negeri ini tidak gila. Negeri ini terlalu nyaman dengan kegilaannya. Ia harus bertindak, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cermin. Ia pun berpura-pura menjadi warga setempat. Ia mendirikan sekolah bohong profesional, dengan pelajaran utama, cara keluar dari masalah dengan menambah masalah baru. Ia mulai menyebar kebohongan dengan cara yang begitu menggelikan, sampai akhirnya orang-orang mulai merasa, "Tunggu, ini terlalu konyol bahkan untuk negeri kita." Contohnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa untuk menjadi orang baik, pertama-tama harus jahat dulu agar punya pengalaman. Ia menyuruh orang menanam pohon terbalik, akarnya di atas, daunnya di bawah. Dan yang paling heboh, ia mengusulkan agar pajak dibayar oleh orang miskin, supaya orang kaya tidak terganggu tidur siangnya. Awalnya, mereka bertepuk tangan. Tapi lama-lama, tawa berubah jadi renungan. Mereka mulai bertanya, apa benar kita hidup dengan logika terbalik? Apa benar kita menghukum kejujuran, dan memuji kebodohan? Apa benar Abu Nawas sedang meniru kita, atau justru mencerminkan kita? Kebangkitan negeri terbalik, rakyat mulai gelisah. Beberapa dari mereka berjalan lurus untuk pertama kalinya dalam hidup. Anak-anak mulai bertanya hal-hal aneh seperti, mengapa ayah bilang bohong itu baik? Dan disitulah kekacauan dimulai. Bukan kekacauan yang buruk, tapi kekacauan dari tatanan yang terlalu nyaman dalam kesalahan. Negeri terbalik mulai goyah. Beberapa bangunan roboh, tapi sekolah jujur dibuka. Para pejabat bingung. Mereka bertanya pada Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, aku hanya memutar balik dunia yang sudah terbalik. Jadi sekarang, ia berdiri seperti seharusnya. Kembali ke Baghdad, ketika semuanya mulai membaik, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia kembali ke Baghdad, tapi mimpi itu tak ia lupakan. Ia lalu menulis pesan di dinding rumahnya. Jika suatu hari dunia tampak terbalik, jangan buru-buru tertawa. Bisa jadi, kita yang sudah lama berdiri terjungkir tanpa sadar. Cerita selanjutnya. Suatu pagi di pasar Baghdad, ramai orang memperbincangkan seorang pedagang baru yang datang dari negeri jauh. Pedagang itu tidak hanya menjual kain, rempah, dan permata, tetapi juga sebuah cermin ajaib. Ia menyebutnya, cermin kejujuran. Konon, siapapun yang berdiri di depan cermin itu akan terlihat bukan wajahnya, melainkan hati nuraninya. Bila orang itu jujur, wajahnya akan bersinar. Bila pembohong, akan terlihat seperti rubah licik. Bila serakah, terlihat sebagai ular.
Bila suka menipu, maka cerminnya akan retak dengan sendirinya. Masyarakat berbondong-bondong mencobanya, tapi anehnya, tak satu pun yang berhasil membuat cermin itu bersinar. Bahkan banyak yang pulang dengan wajah merah karena cermin itu memperlihatkan sisi yang mereka sembunyikan dari dunia. Berita ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Ia penasaran dan memanggil pedagang itu ke istana. Tapi sebelum sempat mencoba cermin itu, Khalifah berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu apakah cermin ini sungguh-sungguh ajaib, atau hanya tipu daya si pedagang." Abu Nawas dipanggil. Saat Abu Nawas tiba di istana, pedagang itu sudah menunggu sambil tersenyum penuh percaya diri. Ia mengarahkan cermin ke wajah Abu Nawas. Cermin itu, diam, tak bersinar, tak retak, tidak menampilkan apapun. Semua orang terdiam. Pedagang itu bingung. Bahkan Khalifah heran, kenapa cermin ini tidak menunjukkan apa-apa. Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab ringan, "Karena aku tidak berdiri di depan cermin ini untuk diuji, tapi untuk melihat siapa sebenarnya yang sedang menguji." Pedagang itu mencoba kembali, namun tetap saja cermin itu hanya menunjukkan bayangan biasa. Abu Nawas lalu mendekati sang pedagang dan berkata, "Kau tahu, cermin ini tidak pernah ajaib. Yang ajaib adalah ketakutan orang-orang terhadap kejujuran. Mereka takut bukan karena cermin ini bisa bicara, tapi karena diamnya menyuarakan nurani mereka sendiri." Pedagang itu pucat. Ia tahu, siasatnya terbongkar. Ternyata, cermin itu memang biasa saja, namun karena diberi label ajaib, semua orang langsung merasa bersalah sendiri. Khalifah tertawa, "Jadi selama ini, yang ajaib bukan cerminnya, tapi rasa takut orang terhadap kebenaran." Sejak saat itu, cermin itu digantung di tengah pasar Baghdad, dengan tulisan di bawahnya, "Cermin ini tidak menilai siapapun, kecuali kamu menilai dirimu sendiri." Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan tenang, sembari berkata dalam hati, "Manusia memang aneh. Bila kebenaran disuarakan orang lain, mereka marah. Tapi bila dibisikkan oleh hati sendiri, mereka gemetar." Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk termenung di taman istana. Ia baru saja mendengar laporan aneh dari para pengawalnya, Baghdad sedang dilanda kegilaan baru, pasar yang hanya memperbolehkan orang berbohong. Ya, kau tidak salah dengar. Di tengah kota, berdirilah sebuah tempat yang disebut pasar para pembohong. Barang siapa yang berkata jujur, akan langsung diusir. Tapi kalau kau bisa berbohong dengan lihai, maka kau akan diundang jadi pedagang utama. Saking penasaran, sang khalifah memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kau tahu soal pasar itu?" "Tentu, tuanku. Saya bahkan sudah ditawari jadi ketua Dewan Pembohong." "Apa, bercanda, tuanku?" kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja pun memberi perintah, "Aku ingin kau menyelidiki pasar itu. Tapi jangan menyamar, masuklah sebagai dirimu sendiri." Abu Nawas mengangguk, meskipun dalam hati ia tahu, ini akan jadi perjalanan paling membingungkan sepanjang hidupnya. Begitu Abu Nawas tiba, ia disambut oleh sebuah gerbang besar dengan tulisan emas. "Selamat datang di pasar para pembohong, di sini kebenaran tidak laku." Di pintu masuk, seorang penjaga bertanya, "Siapa namamu?" "Abu Nawas." "Itu terlalu jujur." "Ulangi." "Namaku Raja Jin dari Kutub Selatan." "Silakan masuk." Di dalam pasar, Abu Nawas melihat hal-hal paling absurd. Ada penjual yang berteriak, "Ini pisang goreng rasa harimau." Seorang nenek tua menjual sabun yang katanya bisa membuatmu tidak terlihat. Bahkan seekor kambing dipasangi dasi, dengan papan bertuliskan, "Ini mantan Menteri Perdagangan." Abu Nawas terkekeh. Dunia ini memang sudah jungkir balik. Tapi ia masih penasaran, apa yang sebenarnya dicari orang-orang di pasar ini. Tiba-tiba, pengeras suara mengumumkan, "Hari ini kita adakan lomba bohong terbesar. Siapa yang bisa berbohong paling meyakinkan, akan menjadi raja pasar." Orang-orang bersorak. Satu persatu peserta naik ke panggung. Seorang pemuda berkata ia pernah menikah dengan bulan. Seorang tukang kayu mengaku bisa membuat kursi dari sinyal wifi. Seorang wanita parubaya berkata, "Saya belum pernah bohong seumur hidup." Yang terakhir hampir didiskualifikasi karena dianggap terlalu jujur. Lalu giliran Abu Nawas. Ia naik ke panggung dan dengan tenang berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk menang, karena aku sudah tahu pasar ini tidak ada. Kalian semua hanyalah bayangan dalam tidurku yang sebentar lagi akan bangun.
Penonton terdiam. Mereka saling menoleh. Apa maksudnya? Abu Nawas melanjutkan, karena pasar ini dibangun bukan dari batu, kayu, atau atap, tapi dari ketakutan kalian terhadap kejujuran. Kalian datang ke sini untuk bersembunyi. Tapi kalian lupa, berbohong pun tidak bisa menyelamatkan kalian dari diri sendiri. Beberapa orang mulai menangis. Sebagian lagi membuang dagangannya. Ada yang menutup tokonya sendiri. Bahkan penjaga gerbang pun pulang tanpa pamit. Pasar itu bubar, bukan karena diruntuhkan, tapi karena tak ada lagi yang ingin berpura-pura. Abu Nawas kembali ke istana. Sang khalifah bertanya, "Apa yang kau temukan di sana?" Abu Nawas menjawab, "Pasar itu adalah cermin, tuanku. Tempat di mana orang menjual topeng, tapi lupa siapa wajah di baliknya." Sang raja terdiam, kemudian tertawa pelan dan memberi Abu Nawas hadiah. Karena sekali lagi, kejujuran Abu Nawas berhasil membongkar kebohongan yang dibungkus rapi oleh ketakutan manusia. Cerita selanjutnya. Hari itu, Abu Nawas berjalan melewati perpustakaan tua milik seorang ulama bijak. Di dalamnya tersimpan ribuan buku dari berbagai negeri, mulai dari kitab hikmah, cerita-cerita dongeng, hingga ilmu filsafat yang berat-berat. Karena rasa ingin tahu yang tak pernah padam, Abu Nawas masuk dan membuka buku tertua yang ada di pojok rak, kulitnya usang, tulisannya nyaris pudar. Di halaman pertama, tertulis, "Barang siapa membaca dengan hati, bukan hanya mata, maka ia akan masuk ke dunia kata." Abu Nawas mengernyit, tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Seju PP, seketika tubuhnya tersedot masuk ke dalam buku itu, seperti debu yang tertelan angin. Abu Nawas terbangun di sebuah tempat aneh, di mana semua orang mengulang-ulang satu kalimat yang sama. "Saya baik-baik saja, walaupun sebenarnya tidak." Setiap hari, setiap jam, setiap orang mengucapkan itu, seolah mereka tak bisa berkata jujur tentang perasaannya. Mereka tertawa, tapi matanya kosong. Mereka tersenyum, tapi langkahnya lesu. Abu Nawas pun berkata lantang, "Kalau begitu, saya tidak baik-baik saja, dan saya tidak apa-apa dengan itu." Tiba-tiba dunia di sekelilingnya retak, dan ia terpental ke bab berikutnya. Di negeri ini, segala sesuatu dinilai kebalikannya. Orang bodoh dipuji karena tidak membuat orang lain merasa kecil. Orang pintar dicibir karena terlalu banyak berpikir. Kebenaran harus diputar supaya tidak menyakiti perasaan. Abu Nawas berdiri di alun-alun dan berteriak, "Kalau semua dibalik, kenapa kalian tidak pakai sepatu di kepala dan sorban di kaki?" Penduduk terdiam, menatap satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai bertanya, apakah kita sedang hidup, atau sedang setengah tidur? Dunia pun berubah lagi. Kali ini, Abu Nawas tiba di tempat di mana tak ada satu pun yang boleh bicara. Semua komunikasi harus lewat tulisan, tapi semua pena telah patah, dan tinta mengering. Manusia di sana hidup tanpa berkata apa-apa, takut menyinggung, takut salah. Tapi dalam diam itu, hati mereka teriak keras, yang tak bisa keluar. Abu Nawas pun berdiri dan bernyanyi. Suaranya parau, tapi cukup untuk memecah sunyi. Bukan suara yang menyakiti, tapi ketidakberanian untuk jujur. Seketika, satu demi satu warga mulai bersuara. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang menyanyi lagu masa kecil. Negeri itu pun hidup kembali. Dan Abu Nawas pun terdorong ke halaman terakhir. Abu Nawas kini berada di ruangan putih polos. Di tengahnya, duduk seorang lelaki berjubah tinta, memegang pena emas. "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. Penulis itu menjawab tenang, "Aku adalah penulis dunia, dan kamu, tokoh yang paling sering membuatku berpikir ulang sebelum menulis." "Kenapa?" "Karena kau selalu membelokkan jalan lurus, dan meluruskan jalan yang dibelokkan." Abu Nawas tersenyum. "Lantas, bagaimana akhir dari kisahku?" Penulis itu meletakkan pena dan berkata, "Akhirmu, tidak kutulis. Karena orang seperti Abu Nawas, akan terus hidup di setiap buku yang ingin mengusik kenyamanan orang-orang yang terlalu yakin bahwa mereka sudah tahu segalanya." Abu Nawas pun terbangun kembali di perpustakaan, dengan buku tua masih terbuka di pangkuannya. Tapi kini, di halaman terakhir, tertulis kalimat baru. "Terima kasih telah mengunjungi dunia kami. Bila dunia nyata terlalu sempit, bukalah satu halaman, dan masuklah kembali." Abu Nawas menutup buku itu perlahan dan bergumam. Ternyata, di balik tumpukan huruf, ada dunia yang lebih jujur daripada dunia nyata.
Lalu ia berjalan keluar, tersenyum kecil, siap kembali menantang logika dunia yang pura-pura waras. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid menerima laporan bahwa di pinggiran kota Baghdad, ada seorang pedagang yang membuat gaduh pasar dengan teriakan dan sindiran tajam, menyindir raja, wazir, bahkan sistem hukum yang ada. Tentu saja, sang pedagang itu tak lain adalah Abu Nawas yang sedang menyamar. Apa maksudmu berkata bahwa keadilan di Baghdad kini seperti bayangan, ada hanya saat matahari bersinar? Tanya sang pengawal istana. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berkata, "Saya tidak berkata begitu. Saya hanya mengulangi apa yang saya dengar dari dinding pasar." Akhirnya, Abu Nawas dibawa menghadap Khalifah. "Abu Nawas," kata sang Khalifah dengan wajah tegas, "kau tidak akan dimasukkan ke penjara biasa. Aku ingin memberimu pelajaran yang berbeda. Kau akan dikurung, di penjara tanpa tembok." Para pengawal bingung. "Maksudnya bagaimana, tuanku?" Khalifah pun menjelaskan, "Lepaskan Abu Nawas di tengah kota, tapi larang dia untuk keluar dari area pasar. Ia bebas berjalan, makan, berbicara, tapi tak boleh melewati batas 4 penjuru yang ditandai dengan tiang kecil. Dan jika ia melanggar, ia akan dianggap pengkhianat kerajaan." Abu Nawas hanya mengangguk. "Baik, tuanku. Hamba akan menerima hukuman ini, dengan satu syarat." "Apa itu?" "Izinkan saya membawa satu benda ke dalam penjara ini." Khalifah tertawa. "Tentu, bawa apapun yang kau mau. Tapi ingat, tak boleh melarikan diri." Hari-hari berlalu. Orang-orang yang lewat pasar melihat Abu Nawas duduk di bangku kayu, membaca kitab, bermain teka-teki dengan anak-anak kecil, bahkan berdiskusi dengan para pengemis. "Apakah ini hukuman, atau ini liburan?" bisik warga satu sama lain. Namun yang paling menarik perhatian adalah sebuah tongkat panjang yang selalu dibawa Abu Nawas kemana-mana. "Apa gunanya tongkat itu, Abu Nawas?" tanya seorang bocah. "Ah, ini batas kemerdekaan saya. Jika saya memegang ujung tongkat dan mengulurkannya keluar tiang pembatas, maka secara hukum, saya telah melampaui batas tanpa melangkah." Anak-anak tertawa, tapi para pengawal panik. Lama-kelamaan, penjara tanpa tembok itu menjadi tempat ziarah pikiran. Para pemuda datang bertanya, para penjual curhat soal pajak, dan bahkan beberapa menteri muda diam-diam berkonsultasi. "Abu Nawas," kata seorang menteri dengan wajah resah, "bagaimana bisa kau membuat lebih banyak perubahan dari dalam penjara dibanding kami yang bebas di istana?" Abu Nawas menjawab pelan, "Karena tembok bukanlah batu bata. Tembok sebenarnya adalah ketakutan. Dan kau semua, sudah membangun tembok di dalam kepala kalian." Melihat pengaruh Abu Nawas semakin luas, para pejabat istana mengajukan permohonan pada Khalifah. "Tuanku, penjarakan dia sungguhan. Ia menghasut warga." Tapi Khalifah tertawa kecil dan berkata, "Jika ia bisa mengguncang kota dari dalam penjara tak berdinding, maka mungkin kita yang patut dipenjara dalam istana berdinding emas ini." Namun, demi menjaga wibawa, Khalifah memanggil Abu Nawas kembali ke istana. "Kau telah menjalani hukumanmu," kata Khalifah. "Apa yang kau pelajari?" Abu Nawas menunduk dan menjawab, "Saya belajar bahwa kebebasan bukan soal kaki bisa melangkah, tapi soal pikiran yang tidak dikurung oleh ketakutan." Khalifah Harun al-Rasyid diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Abu Nawas, kau telah membuat penjara jadi sekolah, dan hukuman jadi pelajaran." Lalu ia memberikan sebentuk cincin kecil kepada Abu Nawas. "Ini tanda bahwa kau telah lulus dari ujian tanpa sel, tanpa rantai, tapi penuh makna." Abu Nawas mengambil cincin itu, lalu berbisik, "Terima kasih, tuanku. Semoga kelak rakyat tidak butuh penjara, untuk belajar berpikir bebas." Ia pun berjalan keluar dari istana, tanpa rantai, tanpa tembok, tapi membawa ribuan pikiran yang kini mulai meruntuhkan penjara dalam kepala banyak orang. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma di halaman rumahnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma semilir dari pasar yang belum terlalu ramai. Sambil menikmati segelas teh hangat, Abu Nawas memandangi langit dan berkata dalam hati, "Hari ini tampaknya akan jadi hari yang biasa saja." Namun ia salah, karena tak lama kemudian, seorang anak kecil datang tergopoh-gopoh menghampirinya, membawa sebuah gulungan kertas yang dibungkus kulit aneh berwarna perak. Matanya berbinar tapi raut wajahnya tampak kebingungan. "Abu Nawas, ini
"Ini untukmu," kata si anak. "Aku disuruh memberikannya padamu oleh seorang lelaki aneh di dekat sungai. Bajunya mengkilap seperti cermin dan, dia bilang dia dari masa depan." Abu Nawas menaikkan alis. "Dari masa depan? Kau tidak sedang berhalusinasi, anak kecil?" "Tidak, sungguh. Dia bilang aku harus memberikannya sekarang juga. Katanya ini penting." Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menerima gulungan itu. Ia mengamati kulit pembungkusnya yang asing dan belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Lalu dengan perlahan ia membuka dan mulai membaca isi surat yang tertulis dengan tinta biru terang. Untuk Abu Nawas, sang penjelajah akal tak terbatas. "Salam dari tahun 3025. Aku adalah keturunan dari generasi ke-6. Namaku Nawas bin Nawas bin Nawas," dan seterusnya. "Aku menulis surat ini karena dunia di masa kami sedang menghadapi krisis besar, akal sehat mulai punah. Teknologi kami bisa membaca pikiran, mengubah cuaca, bahkan menghidupkan kembali dinosaurus. Tapi, kami kehilangan satu hal penting, keluasan berpikir. Legenda tentang dirimu masih kami pelajari. Kau dianggap pahlawan akal, guru para penalaran bebas, dan simbol dari kearifan yang menertawakan kebodohan tanpa mencela. Tolong, Abu Nawas, tinggalkan kami sebuah teka-teki, sebuah pelajaran, sebuah kisah, sesuatu yang bisa kami warisi agar manusia tidak sepenuhnya menjadi mesin berkepala manusia. Kami butuh sentuhan jenakamu, agar masa depan bisa tetap tertawa sambil berpikir. Salam hangat dari masa depan, cucumu yang sangat membutuhkanmu." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap langit yang kini terasa seperti jendela waktu. "Teka-teki dari masa lalu untuk masa depan, wahai langit. Akankah aku menulis sesuatu yang bisa abadi?" Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang melintas dalam benaknya. Ia bangkit, berlari ke dalam rumah, dan mulai menulis sesuatu di atas lembaran kertas. Tapi seperti biasanya, Abu Nawas tidak menulis kisah biasa. Keesokan harinya, seluruh kota Baghdad gempar karena Abu Nawas memanggil rakyat berkumpul di lapangan utama. Seperti biasa, jika Abu Nawas sudah muncul di depan umum dengan pakaian nyentrik dan senyum jenaka, berarti akan ada sesuatu yang luar biasa. "Aku akan mengadakan sayembara," teriaknya. "Barang siapa bisa menjawab teka-teki ini, maka ia akan kuhadiahi 1 gentong madu dan sepiring logika." Orang-orang pun riuh penasaran. Teka-teki dari Abu Nawas selalu tidak biasa. "Dengarkan baik-baik," katanya sambil membentangkan sebuah kertas. "Di suatu negeri, semua orang memakai topi merah atau biru. Mereka tidak bisa melihat warna topi mereka sendiri, tapi bisa melihat topi orang lain. Setiap malam, terdengar suara, 'Jika kau tahu warna topimu, lepaskanlah.' Namun tak ada yang bicara, tak ada yang bertanya. Suatu malam, semua yang memakai topi biru melepaskannya secara serentak. Pertanyaannya, bagaimana mereka tahu? Penduduk pun saling pandang. Ada yang menggaruk kepala, ada yang mencoba mengira-ngira. Tetapi tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. "Aku tidak butuh jawaban sekarang," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Karena jawaban sesungguhnya bukan untuk kalian. Ini untuk mereka yang akan hidup ribuan tahun setelah kita. Untuk mereka yang lupa bagaimana cara berpikir pelan. Untuk mereka yang terbiasa mengklik jawaban, bukan mencari makna." Orang-orang pun terdiam, tak mengerti, tapi terpesona. Malam harinya, Abu Nawas kembali ke rumah dan menuliskan jawabannya dalam surat balasan. Kepada Nawas dari masa depan. Ketika semua orang hanya menunggu, mereka belajar dari keheningan. Saat satu orang tetap diam, 2 orang tetap diam, hingga malam dan tiba-tiba semuanya tahu. Karena berpikir itu menular, dan logika bisa menyebar diam-diam seperti embun. Ajarkan manusia di masamu untuk tidak buru-buru menjawab. Karena kadang, jawaban muncul bukan dari siapa yang paling cepat, tapi dari siapa yang paling sabar menunggu sinyal akal. Dan ingat, wahai keturunanku, jenaka adalah jembatan dari logika ke hati. Jika kau bisa membuat orang tertawa sambil berpikir, maka kau sudah menjadi pewarisku. Abu Nawas, dari masa di mana teh dan tawa belum digantikan oleh tombol dan algoritma. Surat itu ia lipat, lalu ia bakar di perapian kecil. Abu Nawas percaya bahwa api kadang adalah cara terbaik mengirim pesan ke masa yang belum tiba. Abu pun bersandar, menyesap tehnya kembali, dan berkata, "Yah, semoga dia membacanya." Dan dari kejauhan, angin membawa debu lembut yang seolah membawa bisikan balasan dari masa depan. "Sudah kami terima, kakek Abu.
Terima kasih karena masih membuat kami berpikir dan tertawa. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang tidak biasa di kota Baghdad, orang-orang berlarian dengan wajah panik. Para pedagang tidak membuka kiosnya. Para penulis kehilangan akalnya. Bahkan para hakim dan menteri tampak kebingungan. Apa yang terjadi? Perpustakaan Agung Baghdad menghilang. Gedung besar yang biasanya berdiri megah di jantung kota itu lenyap. Tidak tersisa satu buku pun. Tidak ada rak, tidak ada dinding, tidak ada jejak pembakaran. Hanya padang pasir kosong dan bisikan angin. Sultan yang mendengar kabar ini segera memanggil para ilmuwan, ahli nujum, penyihir, dan bahkan penjaga malam. Tak satu pun bisa menjelaskan kemana perginya perpustakaan itu. Akhirnya, sang sultan memanggil satu-satunya orang yang bisa membuat kebingungan terasa seperti hiburan, Abu Nawas. Abu Nawas, seru sultan, kau harus bantu aku. Perpustakaan kita lenyap, hilang tanpa bekas. Buku-buku langka, kitab suci, catatan sejarah, semuanya hilang. Abu Nawas masuk ke ruangan dengan wajah tenang. Ia membawa sebuah kantong kecil yang tampaknya hanya berisi remah roti. Yang mulia, tenanglah. Barangkali, perpustakaan itu belum hilang. Mungkin, ia hanya sedang menyembunyikan dirinya. Sultan menatap Abu Nawas curiga. Bagaimana mungkin sebuah bangunan bisa menyembunyikan diri? Bagaimana mungkin manusia bisa menyembunyikan akalnya, padahal kepalanya tetap di atas leher? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Lalu Abu Nawas mulai menyelidiki. Tapi anehnya, ia tidak pergi ke tempat perpustakaan yang hilang. Ia malah mengunjungi tempat-tempat tak terduga, rumah tukang siomay, kandang unta, toko kain tua, dan bahkan kamar mandi umum. Ia mewawancarai orang-orang aneh yang biasanya tidak dianggap penting. Setiap malam ia duduk sendiri di atap rumah, menatap bintang-bintang, mencoret-coret catatan. Dan setelah seminggu, ia datang ke istana dengan pernyataan mengejutkan. Yang mulia, katanya sambil membungkuk hormat, saya tahu kemana perginya perpustakaan itu. Ruangan mendadak hening. Sultan menatapnya dengan harapan besar. Kemana? Abu Nawas menjawab dengan suara pelan. Perpustakaan itu pindah ke dalam kepala orang-orang malas. Semua orang bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya Perdana Menteri. Mudah saja, ilmu pengetahuan sudah lama tidak dibaca. Kitab-kitab hanya jadi hiasan. Orang lebih suka mendengar gosip daripada hikmah. Jadi perpustakaan merasa ditelantarkan. Maka ia berkata, jika aku tidak dibaca, lebih baik aku pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang paling kosong, ke kepala orang-orang yang tidak mau berpikir. Ia masuk ke dalam kepala mereka, menunggu untuk dibaca. Tapi, kepala mereka pun menolaknya. Maka ia tetap hilang. Sultan termenung. Lalu bagaimana mengembalikannya? Abu Nawas membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan secarik kertas tua. Ia membacanya keras-keras. Jika ingin ilmu kembali, buatlah manusia mencarinya, bukan menunggunya disuapi. Jika ingin buku-buku muncul lagi, bacalah manusia, bukan hanya lembaran. Lalu ia berkata, buat sayembara. Bukan untuk mencari perpustakaan, tapi untuk menghidupkan rasa ingin tahu. Siapapun yang mampu membuat orang lain membaca satu kalimat penuh makna, akan mendapatkan hadiah. Sultan mengikuti saran itu. Dalam sebulan, kota Baghdad dipenuhi permainan teka-teki, puisi jalanan, bahkan pertunjukan kecil yang mengandung makna tersembunyi. Dan entah bagaimana, pada hari ke-40, perpustakaan itu muncul kembali, berdiri di tempat asalnya, tak berubah sedikit pun. Buku-buku utuh, rak-rak bersih, seakan tak pernah hilang. Orang-orang bersorak. Sultan meneteskan air mata, dan Abu Nawas hanya berkata pelan, ilmu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dihargai. Cerita selanjutnya. Hari-hari berlalu sejak kembalinya perpustakaan Agung Baghdad. Kota menjadi lebih hidup. Pasar dipenuhi orang yang berdiskusi tentang puisi, filsafat, dan bahkan logika. Para pedagang mulai menamai dagangannya dengan kutipan bijak. Abu Nawas sendiri kembali hidup seperti biasa. Duduk di bawah pohon kurma, menyeruput teh sambil mengamati burung yang mondar-mandir mencari remah roti. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang belum selesai. Suatu malam, ketika kota sudah tertidur, terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Abu Nawas membuka pintu dan menemukan seorang lelaki tua berjubah kelabu. Wajahnya tidak asing,
Tapi Abu Nawas tidak tahu siapa dia. "Abu Nawas," kata lelaki itu dengan suara dalam. "Aku penjaga ilmu yang tersembunyi. Dan aku datang untuk memberitahumu, satu kitab belum kembali. Kitab terakhir." Abu Nawas menaikkan alis. "Kitab terakhir, kenapa tidak kembali bersama yang lain?" "Karena kitab itu hanya akan muncul, jika ada seseorang yang bisa menjawab pertanyaannya," jawab lelaki itu. Pertanyaan yang tidak pernah selesai. Keesokan paginya, Abu Nawas berdiri di depan perpustakaan agung. Semua orang berkumpul. Mereka penasaran, karena pintu utama perpustakaan terkunci rapat, dan di atasnya tertulis sebuah ukiran baru. Tak ada kunci untuk buku yang belum dibaca. Tapi ada teka-teki yang bisa membukanya. Di hadapan pintu itu, tampak sebongkah batu besar. Di permukaannya, tertulis pertanyaan. Apa yang lebih kuat dari pedang, lebih ringan dari angin, lebih tajam dari keheningan, dan lebih cepat dari waktu, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata yang malas? Orang-orang mencoba menebak, ilmu, sihir, harapan, angin, waktu, tapi pintu tidak bergerak. Hari berlalu, minggu berganti, bahkan Sultan pun frustrasi. Hingga suatu malam, Abu Nawas datang seorang diri ke hadapan batu itu. Ia duduk, tidak menjawab apa-apa. Ia hanya diam. Ia duduk selama berjam-jam. Bahkan burung hantu di atas pohon pun ikut menemaninya. Hingga saat fajar menyingsing, Abu Nawas berdiri, menghadap batu itu dan berkata, "Jawabannya adalah pertanyaan itu sendiri." Tiba-tiba, batu itu retak. Pintu perpustakaan terbuka perlahan, dan dari dalam muncul cahaya lembut. Orang-orang berkerumun. Abu Nawas melangkah masuk, dan di dalam sana, ia menemukan sebuah meja kayu tua, dengan satu kitab bersampul hitam yang tidak memiliki judul. Kitab itu terbuka sendiri di hadapannya. Halaman pertamanya kosong, halaman kedua pun kosong. Tapi ketika ia menyentuhnya, tulisan mulai muncul. Kitab terakhir bukan tentang jawaban. Ia tentang keberanian untuk terus bertanya, bahkan ketika dunia lebih suka diam. Ia bukan buku untuk dibaca, tapi untuk ditulis kembali oleh mereka yang hidup dengan akal dan hati. Abu Nawas tersenyum. Ia menutup kitab itu, mengangkatnya, dan berkata kepada orang-orang yang menanti di luar. "Kitab ini bukan milikku, bukan milik Sultan, bukan pula milik siapapun. Tapi ia milik semua orang, yang mau bertanya dan terus berpikir." Sejak hari itu, kitab terakhir tidak pernah disimpan di perpustakaan. Ia disimpan di tengah alun-alun, terbuka untuk siapa saja. Setiap orang boleh menulis satu kalimat di dalamnya, asal kalimat itu lahir dari pikiran yang jujur, dan hati yang belum menyerah. Dan hingga hari ini, kitab itu terus bertambah halamannya. Karena selama masih ada manusia yang berpikir, kitab terakhir tidak akan pernah selesai. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang biasa di kota Baghdad, waktu tiba-tiba menjadi tidak biasa. Di menara jam pusat kota, lonceng berdentang seperti biasanya. Tapi pagi itu, saat matahari mulai naik ke langit, penduduk kota menyadari sesuatu yang ganjil. Jarum jam bergerak mundur. Pada awalnya orang-orang berpikir itu hanya kesalahan alat. Tapi tidak hanya satu jam. Semuanya, dari jam kecil di toko perhiasan sampai lonceng besar di masjid, semua jam kini berputar ke arah terbalik. Yang lebih aneh lagi, kejadian-kejadian kecil pun terasa seolah-olah ikut terbalik. Tukang roti yang sudah selesai membuat adonan, tiba-tiba melihat adonannya kembali mentah. Pedagang yang tadi menerima pembayaran, kini melihat uangnya kembali ke tangan pembeli. Anak-anak yang sudah selesai sekolah, kini kembali ke kelas seakan belum memulai. Sultan pun segera memanggil para cendekiawan. "Apakah ini kutukan?" tanya sang Sultan panik. "Atau permainan iblis waktu?" Para penasihat hanya mengangkat bahu. Tidak ada jawaban. Maka, seperti biasa, nama Abu Nawas disebut. Dan Abu Nawas datang dengan gaya santainya, mengenakan jubah lusuh dan senyum penuh teka-teki. "Apa kau tahu apa yang terjadi dengan waktu kita?" tanya Sultan. Abu Nawas menjawab, "Mungkin waktu tidak berjalan mundur, Yang Mulia. Mungkin kita saja yang berjalan terlalu cepat." Sultan memutar bola matanya. "Abu Nawas, ini serius. Aku juga serius. Mungkin ini bukan waktu yang berubah. Mungkin, kita yang lupa bagaimana rasanya berhenti." Abu Nawas meminta izin untuk menyelidiki dengan caranya sendiri. Ia tidak pergi ke menara jam, tapi ke pasar, ke sekolah, ke rumah-rumah orang tua, ke pemakaman, bahkan ke taman bermain.
Ia mengamati, mencatat, dan merenung. Setelah 7 hari, ia kembali ke istana, membawa sebuah jam kayu kecil yang jarumnya juga berjalan mundur. "Apa ini?" tanya sang sultan. "Ini bukan jam biasa, Yang Mulia. Ini jam pengingat diri." Sultan mengernyit. "Jam apa?" "Jam ini tidak menghitung maju ke depan. Ia menghitung ke belakang, dari momen kematian kita, kembali ke saat kita lahir. Ini bukan jam waktu, tapi jam makna." Dan sepertinya, seluruh kota sedang diingatkan olehnya. Kemudian Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun dan berseru kepada rakyat. "Wahai orang-orang Baghdad, tidakkah kalian sadar, saat jam berjalan mundur, kita dipaksa melihat kembali, siapa yang kita lupakan, apa yang kita abaikan, dan mengapa kita terlalu sibuk berlari?" Orang-orang terdiam. Seorang ayah yang lupa anaknya sudah besar. Seorang guru yang lupa muridnya punya perasaan. Seorang pedagang yang lupa nilai kejujuran. Seorang sultan yang lupa menjadi manusia sebelum menjadi raja. Sultan tersedak batuk kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Jam mundur bukan kutukan. Ia adalah peringatan, bahwa tak semua yang berjalan maju adalah kemajuan. Kadang, kita perlu mundur, untuk kembali ke akar." Malam itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma. Ia menatap langit, lalu melihat jam kecil di tangannya yang masih berjalan mundur. Tapi ia tidak panik, ia malah tertawa kecil, karena ia tahu, waktu bukan sekadar jarum di kayu. Waktu adalah apa yang kita lakukan saat ia lewat. Keesokan paginya, seluruh jam di kota kembali normal. Jarum jam kembali berputar ke kanan. Tapi sesuatu telah berubah. Para pedagang kini menyapa pembeli dengan senyum. Anak-anak berjalan lebih pelan ke sekolah sambil bergandengan. Sultan bahkan turun ke pasar dan memberi makan anak yatim. Dan di depan menara jam, tertulis kata-kata baru. "Jika waktu berjalan mundur, itu bukan kesalahan. Itu panggilan, untuk mengingat siapa kita sebenarnya." Dan di bawahnya, ada ukiran kecil berbunyi, "Saran dari seorang gila bernama Abu Nawas." Cerita selanjutnya. Pagi itu, kota Baghdad sunyi. Bukan sunyi karena bencana atau musibah, tapi sunyi karena, tak ada satupun orang tahu hari apa itu. Bukan karena mereka lupa, bukan karena kalender rusak, tapi karena hari itu tidak memiliki nama. Tak ada yang bisa menyebutnya Senin, Selasa, Rabu, atau lainnya. Hari itu tak bisa dijadwalkan, tak bisa direncanakan, tak bisa dicocokkan dengan apapun. Matahari tetap terbit, burung tetap bernyanyi, tapi ketika para penjual hendak membuka toko, mereka bingung. Karena di Baghdad, setiap jenis dagangan punya hari tertentu. Hari buah bukan hari ikan. Hari daging bukan hari susu. Hari pasar bukan hari doa. Namun hari ini, tidak ada nama. Maka tak ada pasar, tak ada sekolah, tak ada pertemuan. Semuanya terhenti. Sultan pun murka. Ia memanggil seluruh penasehat dan hakim, menuntut penjelasan. Bagaimana bisa satu hari kehilangan nama? Apakah ini ulah musuh? Atau kutukan langit? Tak seorang pun bisa menjawab. Hingga akhirnya, tentu saja, nama Abu Nawas disebut. Dengan jubah kusut dan senyum seakan tak sadar betapa seriusnya keadaan, Abu Nawas muncul di istana sambil membawa sebuah bantal. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Ini darurat negara, bukan waktu tidur." "Maaf, Yang Mulia," ucap Abu Nawas. "Aku hanya ingin membawa alat terpentingku hari ini, bantal untuk berpikir." Sultan memijit pelipisnya. "Apa maksudmu dengan hari yang tidak bernama ini?" Abu Nawas menjawab pelan, "Mungkin, Yang Mulia, ini bukan kesalahan pada hari, tapi pada kita. Mungkin hari ini memang sengaja tak punya nama. Karena kita, telah terlalu sibuk mengurung hidup dalam kotak bernama, jadwal." Sultan mengerutkan dahi. "Jelaskan." "Mudah saja," kata Abu Nawas sambil duduk di lantai. "Setiap hari kita hidup untuk nama hari, bukan untuk makna hari. Kita bangun karena ini, hari kerja. Kita beribadah karena ini, hari Jumat. Kita berkumpul karena ini, hari libur. Tapi, kapan terakhir kita hidup karena sadar, bukan karena terjadwal?" Sultan diam. Bagaimana jika langit sengaja menghapus nama hari ini, agar kita berhenti berlari mengejar waktu, dan mulai bertanya, siapa kita tanpa semua rutinitas itu? Abu Nawas lalu keluar istana dan mengajak rakyat berkumpul di alun-alun. Ia berkata, "Hari ini, jangan jualan. Jangan menulis. Jangan menghitung. Jangan menyuap.
Jangan juga mencatat siapa punya utang berapa. Hari ini, kita hanya menjadi manusia. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Baghdad, kota itu hidup tanpa target. Anak-anak bermain tanpa jam pulang. Orang tua berbicara tanpa buru-buru. Orang kaya duduk berdampingan dengan yang miskin. Para pejabat melepas topinya dan menjadi seperti rakyat biasa. Semua berjalan lambat, tapi terasa nyata. Saat matahari terbenam, seorang bocah kecil bertanya pada Abu Nawas. "Paman, kalau hari ini bukan Senin, bukan Jumat, bukan apapun, hari ini apa namanya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Hari ini adalah hari yang kamu pilih sendiri." Dan malam itu, ketika para penulis mencoba mencatat kejadian luar biasa ini, mereka semua sepakat menuliskan nama yang sama untuk hari tersebut. Hari Abu Nawas. Tapi Abu Nawas sendiri menolak. Ia menulis di dinding rumahnya, "Hari yang baik tidak butuh nama. Ia hanya butuh kehadiran kita yang sepenuh jiwa." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang aneh dan tidak biasa, Abu Nawas menerima undangan yang tak lazim. Amplopnya berwarna perak, dan hanya bertuliskan satu kalimat. "Datanglah ke negeri yang telah menemukan semua jawaban." Tentu saja, kalimat itu membuat Abu Nawas penasaran. Karena sepanjang hidupnya, yang paling ia sukai bukan jawaban, tapi pertanyaan. Ia tidak percaya ada negeri yang bisa menjawab segalanya. Tapi rasa penasaran adalah jembatan Abu Nawas menuju keanehan-keanehan yang paling menyenangkan. Maka ia pun berangkat, menunggang keledai tua kesayangannya, si kurma, dan menempuh perjalanan 3 hari 3 malam, hingga sampai ke sebuah negeri yang bersih, rapi, dan sangat tenang. Terlalu tenang, terlalu diam, tak ada debat, tak ada tanya jawab, tak ada diskusi di warung kopi. Tak ada anak kecil yang bertanya, "Kenapa langit biru?" Tak ada orang tua yang berkata, "Aku tak tahu." Semuanya seperti sudah tahu segalanya, dan tak perlu lagi bertanya. Abu Nawas mulai curiga. Di gerbang kota, seorang penjaga menyambutnya. "Selamat datang di negeri tanpa pertanyaan," kata sang penjaga tanpa ekspresi. "Kami tidak bertanya, kami hanya menerima. Bagaimana bisa kalian belajar tanpa bertanya?" tanya Abu Nawas. Penjaga menjawab, "Kami sudah tahu semua jawaban." Abu Nawas mengangkat alis. "Lalu, siapa yang memberi jawabannya?" Penjaga menatapnya, lalu dengan suara nyaris seperti robot berkata, "Kami tidak bertanya tentang itu." Abu Nawas kemudian berkeliling kota. Ia bertemu dengan guru, murid, pedagang, petani, bahkan pejabat tinggi. Semuanya sama, mereka menjawab, tapi tidak pernah bertanya. Seorang guru mengajar matematika tanpa boleh ditanya, mengapa caranya begitu. Seorang tukang kayu berkata, "Inilah cara membuat meja, jangan tanya kenapa." Seorang pemuka agama menyampaikan khutbah panjang, dan saat Abu Nawas bertanya satu hal kecil, ia dijawab. Tidak usah bertanya, percaya saja. Malamnya, Abu Nawas tak bisa tidur. Ia merasa seperti tersesat di dunia tanpa cahaya. Karena bagi Abu Nawas, pertanyaan adalah cahaya. Tanpa tanya, hidup seperti berjalan di lorong gelap dengan mata tertutup. Keesokan harinya, ia diundang ke istana. Sultan negeri tanpa pertanyaan menyambutnya dengan mewah. Tapi anehnya, di dinding istana tergantung papan besar bertuliskan, "Dilarang bertanya, dilarang ragu, dilarang bingung." Abu Nawas pura-pura bodoh dan berkata, "Tuanku, saya hanya ingin tahu, kenapa larangan itu dibuat." Sultan tersenyum tipis. "Pertanyaanmu membuktikan bahwa kau belum tercerahkan. Kami sudah mencapai puncak pengetahuan. Kami tak butuh lagi tanya. Tanya hanya membuat resah." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya satu pertanyaan terakhir saja sebelum saya diam selamanya di negeri ini?" Sultan berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Satu saja." Abu Nawas berdiri dan dengan tenang bertanya, "Jika semua pertanyaan dilarang, dari mana datangnya semua jawaban kalian?" Seluruh istana terdiam. Pangeran melirik ayahnya. Para menteri menatap sesama. Tak ada yang tahu jawabannya, karena tak ada yang pernah berani bertanya itu sebelumnya. Sultan pucat. Ia membuka mulut untuk menjawab, tapi tak ada yang keluar. Abu Nawas melanjutkan dengan lembut. "Jawaban tanpa pertanyaan, hanyalah hafalan. Dan negeri tanpa tanya, bukan negeri yang cerdas, tapi negeri yang takut." Hari itu, Abu Nawas ditangkap. Ia dikurung di penjara bawah tanah. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi.
Seorang bocah kecil yang diam-diam mendengar pertanyaannya, datang ke jendela sel dan bertanya. Paman Abu Nawas, apakah semua pertanyaan memang penting? Abu Nawas tersenyum dari balik jeruji. Bocah kecil, setiap pertanyaan adalah bukti bahwa kamu hidup, berpikir, dan berani. Bertanya, adalah tanda bahwa hatimu belum mati. Bocah itu lalu bertanya lagi. Dan lagi, dan lagi. Dan pada malam ketiga, jeruji penjara Abu Nawas terbuka sendiri, bukan oleh kunci, tapi oleh gelombang pertanyaan yang mulai bergema di seluruh negeri. Esok harinya, papan besar di istana diturunkan. Diganti dengan kalimat baru, bertanyalah, karena pertanyaan bukan pemberontakan, tapi tanda bahwa kamu masih mencari kebenaran. Dan di pojok istana, ada patung kecil Abu Nawas, bukan sedang duduk anggun, tapi sedang mengangkat satu jari, seolah berkata, "Tunggu dulu, boleh saya bertanya,